Saya berharap KPK turun ke Subang. Kami patut menduga itu ada suap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jelas harus beli beras. Bersama saya seperti biasa Ogin Saputra Insinyur Pertanian yang tidak jadi atau gagal karena terbentur oleh biaya. Di channel YouTube-nya Mang Ogin. Channel YouTube yang the best of quality, nomor 1, nomor 1, nomor wahid di tanah air. Maunya seperti itu. Jadi mari kita berpikir kritis, bertindak demokratis, jangan anarkis, dan jangan lupa dompet kita jangan sampai tipis. Nah, sebelum lanjut video, mari kita buka wawasan, pikiran dalam sudut pandang yang berbeda daripada yang lain. Nah, hari ini saya ditemani oleh abang kita yang mungkin tidak asing di Subang. Beliau adalah seorang aktivis yang kalau disebut idealisnya jangan disebut. Beliau adalah aktivis yang idealis. Nah, beliau ini aktivis Subang. Nah, namanya abang ini siapa bang namanya? Enjang Black. Oh, Enjang Black. Beliau aktivis Subang. Saya pernah sama abang ini ke kejaksaan ya bang, dulu waktu kasus ini. Jadi abang sekarang aktivitasnya apa? Nah gitu, silakan bang, supaya tahu saudara-saudara. Saya aktif, mas. Saya kan biasa saja. Jualan koran, dan hobinya mancing masalah. Mancing keributan. Mancing masalah. Dan beliau juga ya jurnalis ya bang, jurnalis. Oke, jurnalis, aktivis di Subang Dan ketua LSM juga. Ketua LSM juga sekarang jadi ketua. LSM juga di Subang, ketua ormas, salah satu ormas di Subang. Terus masalah ini bang, yang saya tanyakan ini masalah kemarin yang OTT ini belum lama ini, OTT Bupati Bogor yang nyuap oknum BPK. Nah, Bayu Rahmawanto masih menunggu proses hukum yang tengah dilakukan KPK untuk Ade Yasin. Pasca operasi tangkap tangan Bupati Bogor, kegiatan perkantoran di Pemkab Bogor masih berjalan normal. Oknum BPK ini nyuap oknum BPK, yang saya khawatirkan abang kan di Subang. Bogor itu kan dekat bang, takutnya kasusnya ada juga di Subang gitu nah. Nah, gimana menurut abang sebagai di kacamata abang, sudut pandang abang, menurut kacamata abang sebagai aktivis Subang, nah komentarnya di Bogor dan dibandingkan dengan Subang gitu, gimana? Komentar terkait ini audit BPK juga. Saya sebagai masyarakat, Subang, itu BPK kalau penilaiannya di bidang apa sih, gitu kan? Contohnya saja di Subang itu udah 3 kali Kabupaten Subang itu mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Padahal dalam kenyataannya masih banyak dinas-dinas, contohnya saja dinas PUPR, banyak yang TGL, harus ada pengembalian keuangan pada negara. Nah, banyak proyek-proyek yang kurang volumenya ataupun apa ya. Tapi yang jadi pertanyaan masyarakat Subang juga, kenapa penilaian dari BPK tersebut wajar tanpa pengecualian? Seharusnya Contohnya gimana itu bang? Wajar itu saya kurang begitu mengerti. iya, berarti kalau wajar tanpa pengecualian itu menurut orang awam nih, ya, orang awam. Berarti di nanti Kabupaten Subang itu tidak ada masalah, begitu. Padahal kan dalam kenyataannya banyak masalah, kan gitu. Justru itu saya dikhawatirkan kalau persoalan tersebut
berulang-ulang saja Mm-mm. takutnya kejadian seperti Bogor. Kabupaten Bogor ada OTT. Dan saya patut juga sebagai warga masyarakat Subang dengan mendapatkan Kabupaten Subang peringkat wajar tidak pengecualian, wajar tanpa pengecualian, pada kenyataannya, jadi kan banyak permasalahan di dinas-dinas yang telah diaudit oleh BPK. Dikhawatirkan seperti zaman dulu, ketika zaman Ojang itu, Yang Bupati Ojang itu. ya, kena OTT sama Bupati. Itu kasusnya nyuap OTT-nya. Iya kan? Ya, sama juga nyuap. Sekarang nyuap juga Bogor kan. Setelah dalam persidangan, Ojang itu terbuka bahwa Bupati Ojang Sukandi itu Pemda lah gitu, pernah nyuap juga ke oknum BPK kurang lebih sebesar 500 juta. 100 juta. Iya. Kemarin itu 1,25 yang kalau di Ya. Bogor itu 10 M. Justru itu saya dikhawatirkan kalau permasalahan ini diteruskan, walaupun Permasalahan yang apa itu? Yang audit BPK tadi. saya kan masyarakat juga berharap harus ada yang namanya transparansi publik. Sedangkan itu transparansi publik itu kan ketika itu janji politik, masalah jimat akur tuh. Saya dikhawatirkan dapat menduga bahwa BPK, oknum BPK yang mengaudit di Kabupaten Subang diduga menerima suap dengan faktanya mendapatkan nilai wajar tanpa pengecualian, tapi pada kenyataannya dinas-dinas yang diaudit oleh BPK bermasalah, banyak yang bermasalah, Kenyataannya. miliaran kan, apalagi kan aset-aset Pemda banyak yang hilang ataupun diregistrasi lah. Banyak temuan-temuan di lapangan juga, maupun dinas pendidikan maupun dinas aset. Justru itu yang dinas aset yang dikhawatirkan. Dengan banyaknya aset-aset Pemda yang hilang, itu akan berpengaruh. Kenapa? PAD. Ya, pemasukan daerah ya. Iya, pemasukan daerah jadi minim. Kalau PAD-nya minim, justru itu pembangunan di Subang terhambat karena PBD-nya kan kecil. Justru itulah kami berharap, contohnya saja sirkuit Kiriman. Sirkuit Udah berapa tahun tuh, itu masuk PAD enggak? Sampai sekarang. Sirkuit yang di mana itu, di dekat terminal itu? Iya, dekat terminal. Itu masuk PAD enggak? Saya kalau dulu saya pernah nanya, belum. Dan anggota DPRD juga pernah membahas sirkuit Kiriman, tempat wisata Pondok Bali, gitu. Gimana tuh persoalan PAD-nya? Sedangkan pembangunan itu cuma pemerintah menganggarkan di PAD. Iya ya. Misalnya ini nih kejelasan terkait ruslah tanah Pemda yang di daerah yang di lokasi pabrik Ekwang. Saya sampai sini belum tahu rusahnya di mana tanahnya, tanah gantinya yang di ruslah. Ruslah. Sampai sekarang kan belum jelas. Ya, intinya mas saya terkait perihal Bupati Bogor itu ya, saya berharap KPK turun ke Subang. Kami patut menduga itu ada suap tuh. Hampir sama berarti Ya, kasusnya sama Bogor gitu. Lihat aja hasil audit BPK ke dinas-dinas, pada bagus enggak itu laporannya. Tapi kenapa penilaiannya wajar tanpa pengecualian gitu? Iya. Iya bang. Gitu bang. Jadi luar biasa Subang ini kalau di ini ya. Saya baru tahu ini. Baru tahu Subang, wih. Banyak permasalahan sih bang itu. Iya sampai kemarin saya juga malu. Kalau saya mengaku orang Subang, saya kadang-kadang malu, bang. Soalnya apa? Soalnya bupati itu sudah berapa bupati? 3 bupati semuanya kasus dipenjarakan semua pidana kan? Ya. Semuanya kena. Dari mulai OTT 2 ya, OTT 2, habis itu Pak EF mungkin kata beliau enggak ini tapi ya dikejari kan, beliau itu khususnya. Habis itu siapa lagi? Enggak ada kan? 3 aja ya. 4 sama siapa itu bang?
Saya kurang begitu tahu. Maman Yudia. Oh, Maman Yudia juga kena. Jadi 4. Jangan sampai kalau ini 5 bisa. Bisa juga. Ya saya berharap saya sebagai warga Subang kan merasa malu kalau ada OTT lagi kan gitu. Apalagi permasalahan Subang ini kan sangat pelik. Ya peliknya ya gitu aja, nggak ada perubahan. Walaupun Apalagi sudah di pas- gonta-ganti bupati tetap aja. Jalan-jalan pada butut. Ya soalnya jalan itu yang dirasakan secara langsung oleh Iya. masyarakat ya. Kalau masalah yang lain-lain kadang-kadang nggak langsung kan. Iya, karena mungkin prinsipnya kan kebanyakan bikin jalan baru dan lama nggak diperhatikan. Mungkin terlalu luas juga bang, katanya Subang luas juga. Enggak juga. Teritorinya juga luas. Sebenarnya kalau efisien dan efektif itu harus punya gambar sih. Set plan. Mana jalan yang utama gitu kan, yang diprioritaskan. Kan banyak beberapa masyarakat Pantura kan berkeluh juga. Tentu saja itu terkait dalam provinsi juga. Jangan sampai ketika kampanye Ridwan Kamil itu. Kampanyenya gimana bang? Oh, Ridwan Kamil itu pendukung di Subangnya banyak yang Ridwan Kamil. Jelas. Iya, tapi Pak kenyataannya malah nggak tanggung jawab itu. Dan itu dalam provinsi kan hancur semua kan sekarang. Spanduk apa di Subang Selatan? Itulah pandang Biasa. biasa itu kan orang tua kita juga prihatin melihat infrastruktur di Kabupaten Subang, maksudnya provinsi. Spanduk itu biasa intinya pingin perbaiki jalan lah provinsi. Jadi spanduk MF yang mau minta perbaikan jalan. Bagus juga ya, bisa dukung. So ya kalau masyarakat yang mau jalannya yang diperbaiki bagus gitu. Dan sering kita lihat kan di YouTube kan masalah Pak Dedi yang suka mana ya? Belusukan. Oh, belusukan. Kalau sosial, belusukan. Kalau sosial kan boleh. Kalau saya sih cara pandang saya kalau sosial sih oke saja. Setiap orang boleh saja. Hanya masalah di film atau tidak di film itu mah penyakit riamnya urusan Pak Dedi sama yang di atas kan gitu. Jadi ini saya kadang-kadang mau nanya ini Pak, sudut pandang Abang ini masalah Pak Dedi ngatur pasar, terus ngatur pedagang kaki lima dan mengatur parkiran ini menurut Abang apakah tepat gitu? Apakah gimana itu? Saya kurang ada ganjalan di hati saya itu seperti itu Bang. Gimana menurut Abang? Menurut saya itu overdosis. 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 Kenapa bisa overdosis? Ya kan dia itu jabatan DPR. Sifat ya. Yang namanya DPR Dewan Perwakilan Republik Indonesia ya singkatannya. Berarti bukan hanya Purwakarta atau Jawa Barat saja yang dia urus. Contohnya mengurus pasar Purwakarta, terus sampah daerah Subang ke Purwakarta. Padahal sampah di luar Jawa itu banyak, masalah lingkungan juga. Karena beliau bagian lingkungan hidup, pertanian lingkungan hidup, kehutanan. Wakil Komisi 4. Ya kan, kalau dia tahu strategi dia itu, kalau pemain lingkungan, para perusak lingkungan di Kabupaten Subang ataupun di Purwakarta dia tahu apa? Tahu inilah, paling pangkatnya gini-gini aja kan gitu. Mafianya dia bisa atasi. Ya kerusakan alam itu yang merusak alam lah. Ya, baik-baiknya tahu lah, masih dia berani. Kalau Kalimantan kira-kira. Nah, kalau Kalimantan, kalau luar Jawa berani nggak gitu aja. Tambang batu bara ini ya, apalagi tambang batu bara kan. Tambang batu bara, illegal logging, illegal fishing kan gitu ya, pembabadan hutan, pasti Kalimantan sampai belakang-belakangnya kan orang-orang kuat. Gitu. Kemarin kan banjir loh, Pak, tahun 2021 banjir luar biasa. Baru saya dulu kan tinggal di Kalimantan, anak saya di situ, Bang. Jadi yang jadi persoalan itu kadang-kadang saya geramnya di situ akibat
tidak kepedulian pejabat ke sana, Hmm. jadi masyarakat yang ada di Kalimantan itu yang risikonya. Jadi karena pengusaha tambang itu tidak peduli sama hutan, sama lingkungan hidup, dia sudah keruh, habis itu tinggalkan, keruh, tinggalkan. Nah, akibatnya Seharusnya. kepada masyarakat setempat ya banjir gitu Ya, kan. seharusnya Pak Deddy itu difokuskan di luar Jawa. Karena dia tidak ada kepentingan. Kalau dia tidak ada kepentingan mah, dia mengurusi lingkungan itu di luar Jawa. Kecuali ada kepentingan di Jawa Barat. Dia hanya mengurusi Jawa Barat saja. Padahal dia kan sebagai DPR RI itu kan sosial kontrol. Republik Indonesia loh Bang. Iya, Republik Indonesia kan. Ya, saya katakan overdosis. Kenapa overdosis? Fungsi dan tugas DPR itu apa? Kira membuat peraturan, legislatif, membuat banggar, membuat anggaran, gitu. Ketiganya sosial kontrol, berjalan enggak kontrol kan, bukan hanya jangan sama di Jawa Barat saja, gitu kan. Harusnya bikin undang-undang yang di bidangnya ya, misalkan Iya. kalau pertanian gimana supaya harga pupuk turun kan, nah, supaya impor beras ditekan kan undang-undangnya seperti itu. Terus masalah lingkungan hidup, pengusaha jangan sembarangan yang gitu kan, gitu. Pengusaha batubara, pengusaha yang ilegal ini, ilegal lagi lah, gitu. Ya kebanyakan saya lihat juga, saya juga jadi kebanyakan instan. Jadi itu kalau bergerak itu hanya instan. Insannya gimana? Maksudnya Jangka pendek aja. Jangka pendek aja, gitu kan. Kalau jangka pendek itu misalkan ada gelandangan atau musafir, gitu kan, dikasih uang, gitu kan, atau apa? Bukan mengurangi sebenarnya, tapi banyak. Itu kan pernah ada yang anak kami yang ambil gitarnya dibayarin, besok-besoknya dia anaknya ngamen lagi kan. Jadi tidak ada jalan keluar gitu. Iya, seharusnya ada solusi lah. Solusi misalkan dia itu kan anggota DPR RI, bikin peraturan undang-undang bahwa anak di bawah anak umur sekian jangan ngamen di pinggir jalan, gitu kan. Fungsikanlah, fungsi apa Satpol PP, jadi dia koordinasi dengan Satpol PP, gitu kan. Koordinasi dengan lingkungan hidup. Ya kan, contoh saja waktu kemarin ini ada pengangkutan sampah kan, gitu kan, di Subang. di Subang. Nah, di Subang ya. Iya, di pertokoan itu kan. Ah, gimana itu Bang? Iya. Bisa-bisanya nyebrang ke Subang. Bagus juga, tapi ada yang tidak bagusnya. Apanya yang tidak bagusnya ini? Tetap saja sampah sampai sekarang numpuk karena itu bukan solusi. Kesana Bang dulu. Tetap aja gitu. Tetap saja sampah di belakang pertokoan itu numpuk namanya, karena hanya instan, Tidak jangka panjang. enggak jangka panjang, banyak instan lah. Gitu. Ya saya berharap dengan Kang Deddy, ya dia sedang DPR lah, punya kewenangan, punya lebih besar lagi daripada itu. besar daripada itu, ya kita buat peraturan apa gimana lah terkait lingkungan dan fungsinya lah, itu Bang. Itu pesannya Bang. Sekarang kita mulai akhir ini, waktunya juga kita ya terbatas. Akhir dari pembicaraan kita tentang Kabupaten Subang, masalah BPK itu gimana? Pesan Abang dan pesan ke tetangga kita, Pak Deddy ini gimana? Pesannya supaya efektivitasnya efektif gitu nah. Jadi gini pesan buat auditor BPK yang sekarang mungkin ataupun yang akan memeriksa dinas-dinas Kabupaten Subang, saya berharap kepada KPK nih harus pantau, diduga, disinyalir juga kalau masih tetap gini, walaupun dinas-dinasnya kerjaannya PGR semua, lebih dapat nilainya lolos, mungkin ada apa-apanya. Nembak ke auditor BPK belum minimal. Dampaknya ke masyarakat juga. Dampaknya ke masyarakat juga karena Pembangunan KD. iya, karena sampai sekarang itu dari 2015 terkait aset Pemda itu sampai sekarang masih kacau balau. Kacau balau. Ada tanah milik Pemda
yang belum disertifikatkan itu kan. Ada banyak lah oknum-oknum atau masyarakat yang memiliki banyak tanah Pemda. Jadi kalau kita jelas, ini tanah Pemda nih, tanah Pemda itu bagaimana kesejahteraan masyarakat itu dipenuhi nih, khususnya buat perumahan, misalkan di kapling-kapling gitu, jangan sampai ada masyarakat yang memiliki 1 hektar, 1,5 hektar. Kapling-kapling untuk ke masyarakat dan Bukan ke masyarakat, maksudnya dibagikannya nggak rata. Seharusnya ada pembagian ke masyarakat, tanah milik PLN itu rata, disewakannya. Jangan kebanyakan tanah Pemda itu kan bikin kontrakan kan. Padahal banyak masyarakat Subang memerlukan tanah. Sewakan saja ke masyarakat yang kecil-kecil, umpamanya. Kebanyakan kan tanah Pemda dimiliki oleh para pejabat juga. pejabat juga. Bolak-balik aja deh ya. Jadi otomatis masyarakat juga yang ini. Ya masyarakat kecil. Kalau masyarakat kecil mau mengajukan saja, Tanah Pemda milik Pemda ya. dipersulit. Jangan kalau pejabat yang ngajukan dipengancar kan gitu. Ya tentu saya pernah. Kenapa itu, Bang? Kenapa Ya nggak tahu. Saya pernah mau ngajukan juga dipersulit. Malah saya tidak punya lahan, nggak punya. Seharusnya Pemda itu jeli. Dia seorang itu pingin nyewa tanah Pemda. Lihat dulu perekonomiannya. Udah tanahnya udah luas masih juga. Nah, jadi intinya KPK apa itu? Turun ke Subang. Ke Subang gitu ya. Untuk ya bergeraklah. Ada banyak permasalahan Yang ditakutkan sama-sama Bogor. ya seperti jangan sampai terulang seperti Bogor lah. Gitu. Terus sudah itu, terus masalah Kang Deddy ini kan. Jangan Kang Deddy apa pemerintah Purwakarta aja atau Kang Deddy aja ya. Ya nggak apa-apa, saya saran saja kepada dia, walaupun itu kan kita juga memberikan masukan juga Positif ya. positif, kita positif thinking aja lah kepada Kang Deddy. Kan cuman kan jangan sampai overdosis, karena tiap wilayah itu punya kekuasaan masing-masing. Wewenang masing-masing. Ya masing-masing. Contohnya ada juga kalau Kang Deddy masuk ke Subang agak tersinggung juga Bupati Subang. Tim sukses Subang, orang-orang tim sukses Bupati Subang, Kang Deddy masuk ke Subang marah juga kan? Sepertinya menjelekkan pemerintahan Kabupaten Subang. Padahal Kang Deddy itu niatnya baik, tapi belum tentu dipandang oleh orang lain baik. Kalau caranya nggak baik ya. Iya. Orang itu kan dari caranya juga. Kalau niatnya Iya. baik, caranya nggak baik kan. Jadi kalau bahasa mah kan kita harus pamit dulu, kan, gitu kan? Jangan mentang-mentang lah, gitu kan? Kan tiap wilayah itu ada teritorial, nah itu. Jadi pesan abang ini ke Kang Deddy jangan sampai overdosis gitu kan, itu aja intinya. Oke, saudara-saudaraku, perbincangan kita sudah perbincangan yang alot dan berisiko. Yang alot sekali. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat bagi semuanya yang nonton, dan kita tutup dengan salam jelas harus beli beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.